kita mesti tafsirkan kalau Pak Menteri Koperasi bertemu dengan Pak Jokowi dan tidak ada konferensi pers, itu artinya beritanya dahsyat, kan? Itu sebetulnya cara kita membaca between the line. Jadi kalau Pak Budi Ari sebagai Menteri Koperasi tiba-tiba pergi ke Jokowi dan keterangannya tidak membicarakan sesuatu, itu artinya ada sesuatu yang penting yang dibicarakan yang tidak mungkin diinformasikan. Kan begitu cara kita membaca apa yang tersembunyi di dalam komunikasi politik. Jadi Pak Jokowi juga mengatakan hal yang sama, oh hanya silaturahim biasa. Jadi terus silaturahmi biasa itu artinya ada yang luar biasa yang tidak mungkin sekedar disilaturahmikan, kan dasarnya itu. Karena ini adalah soal yang menyangkut isu gosip, kasak-kusuk tentang keterlibatan Menteri Koperasi di dalam urusan judi online. Jadi sebetulnya kita menduga dengan kuat bahwa ada sesuatu yang serius yang menyebabkan Pak Menteri itu terbang mungkin dengan agak tergesa-gesa karena terbatasnya waktu Pak Jokowi untuk bercakap-cakap secara serius. Karena kita tahu bahwa ada kesibukan lain Pak Jokowi, yaitu menunggu jemaah atau rakyat sekitar untuk bertemu dan berfoto-foto. Jadi begitu Jokowi mengatakan ya tidak ada apa-apa karena banyak yang menunggu foto-foto, itu artinya ada sesuatu yang bisa dipastikan itu urusan kasus atau kondisi Pak Menteri Koperasi sekarang yang diincar dalam soal judi online. Dan kita tahu sekuensisnya sudah pernah Pak Budi Ari ini dipanggil KPK. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang masih bisa disembunyikan tuh. Nah, opini publik justru berkembang agak liar karena keterangan yang dikehendaki oleh pers yang merupakan hak rakyat untuk tahu dianggap sebagai sekedar silaturahmi. Padahal kedudukan Pak Budi itu adalah menteri negara, menteri yang mengurus soal yang fundamental, yang sangat serius soal koperasi itu. Jadi mesti ada keterangan, kan urusan apa menteri pergi ke Pak Jokowi dan tidak ada keterangan. Harusnya ada yang bisa dikutip oleh pers, kan etikanya begitu. Seorang pejabat negara bertemu dengan mantan presiden itu artinya bukan urusan pribadi. Jadi saya kira itu dalil yang juga mesti kita hargai, bahwa publik ingin tahu apa urusannya seorang menteri di kabinet Prabowo pergi bertemu dengan mantan presidennya. Dan kita tahu Menteri Budi juga adalah tokoh utama di dalam politik Jokowi kemarin, yaitu sebagai ketua Projo. Tidak mungkin ditutupi kasus yang semester lalu dibuka ke publik, yaitu keterlibatan aparat kementerian pada waktu itu Kominfo yang mengaku diperalat atau mengambil keuntungan dengan cara melanggar hukum, yaitu melindungi situs-situs judi online. Kan orang tetap menganggap bahwa ini ada satu struktur yang secara sebetulnya secara melekat di dalam kementerian yang dipimpin Pak Budi di kabinet yang lalu, yang menjalankan operasi pengumpulan uang melalui judi online. Kan itu akhirnya jadi persepsi publik, dan persepsi itu kemudian masuk sampai ke tingkat internasional. Itu juga yang menyebabkan OCCRP itu memberi label bahwa Jokowi adalah tokoh koruptor besar di Indonesia. Kan sinyal-sinyal itu datang dari persepsi publik, kendati itu persepsi yang tidak dibuktikan, tidak dievaluasi secara tuntas, justru persepsi itu yang dipercaya. Jadi kelihatannya ada hal yang amat mendesak. Mungkin Pak Budi harus menghadapi panggilan berikutnya dari KPK untuk minimal menjelaskan atau memberi keterangan lebih tentang pengetahuan beliau terhadap proyek, sebenarnya proyek kong-kali-kong antara ASN di kementerian dia dengan bandar-bandar judi online misalnya. Jadi semua soal itu yang harusnya dibuka ke publik tuh. Sekali lagi, Pak Budi bertemu dengan Jokowi di Solo di dalam kedudukan dia sebagai menteri koperasi itu, dan itu melekat dalam jabatan dia. Dan dalam jabatan itu juga sorotan publik
terhadap kasus judi online yang sudah pernah diproses di KPK akan menimbulkan sensasi baru. Jadi publik mungkin menganggap ini mengirimkan info khusus kepada Pak Jokowi sehingga harus pergi ke Solo, atau Jokowi memanggil Budi Ari itu untuk hal yang sama, yaitu ya semacam pemetaan terhadap potensi kasus judi online ini merebak kemana-mana, dan pasti itu sama seperti kasus pagar bambu di laut itu. Orang mulai mencium ada indikasi keterlibatan Presiden Jokowi ketika di pemerintah. Hal yang sama juga berlaku akhirnya pada kasus judi online. Jadi persepsi publik tidak mungkin dihalangi karena ketertutupan justru menimbulkan banyak spekulasi. Jadi itu hal yang harus diklarifikasi atau dijelaskan secara lebih gamblang oleh penegak hukum maupun oleh Pak Menteri Budi, supaya beliau tidak terus-menerus disandra oleh sensasi yang mengarahkan pada keterpojokan tuh. Dan begitu misalnya 2 hari lagi ada pemanggilan KPK terhadap Menteri Koperasi, lalu orang mulai, nah gue bilang juga apa. Jadi harusnya itu yang diterangkan pada publik. Berkali-kali Presiden Prabowo memberi penegasan, bahkan dengan ekspresi yang serius terhadap pemberantasan korupsi, pemberantasan judi online tuh. Nah ini mesti punya akibat. Jadi kalau ada kelambanan untuk membuka kasus ini, kan tidak mungkin di-PTS-kan karena ada pemeriksaan awal, dan mungkin gelar perkara sebentar lagi akan dilakukan terhadap kasus judi online. Jadi Pak Budi pasti saya duga dengan kuat sudah bersiap dengan semacam strategi atau upaya untuk membersihkan diri itu. Tetapi upaya pembersihan diri itu harusnya diucapkan di dalam kapasitas dia sebagai menteri, bukan dengan memberi sinyal bahwa soal-soal ini sifatnya politis, karena itu dia mesti pergi pada Presiden Jokowi. Justru itu menimbulkan kecurigaan baru bahwa ada peta baru atau ada problem baru yang mesti diketahui oleh Pak Presiden, atau sebaliknya Pak Presiden mengatakan ada problem baru atau fakta baru yang mesti diketahui oleh Pak Budi Ari. Nah kita hanya bisa berspekulasi tentang itu karena baik Pak Jokowi maupun Pak Budi Ari tidak melayani pertanyaan pers kan, atau menghindar. Justru itu menunjukkan bahwa ada yang disembunyikan. Nah poin-poin semacam ini yang memperburuk public relation dari pemerintahan kabinet Pak Prabowo kan. Karena orang akan menganggap bagaimana seorang pejabat publik tidak mau di doorstop untuk kepentingan publik itu mengetahui apa isi pembicaraan, kecuali itu rahasia negara kan. Itu nggak ada rahasia negara di dalam soal judi online ini kan. Atau memang itu rahasia di antara 2 tokoh politik yang ketika itu sangat saling membutuhkan, itu Projo yang diketuai oleh Pak Budi dan Presiden Jokowi yang menginginkan Projo itu menunjang atau membenarkan aspek-aspek politik Jokowi yang menghendaki perpanjangan masa kekuasaan kan.